Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar menulis kreatif. Menulis bukan sekadar menyusun kata, tetapi menyalurkan gagasan menjadi sesuatu yang bermakna. Halo sobat kreatif, pernahkah kamu punya ide hebat, tapi bingung bagaimana menuangkannya ke dalam tulisan? Dalam video kali ini, kita akan membahas proses dan tahap-tahap menulis kreatif, disertai contoh nyata dari penulis dan hasil analisis proses kreatif mereka. Jadi, siapkan catatanmu dan mari jelajahi dunia menulis. Menulis kreatif adalah aktivitas menulis yang menekankan pada orisinilitas, imajinasi, dan ekspresi pribadi. Berbeda dengan menulis ilmiah, menulis kreatif tidak terikat oleh format baku, namun tetap membutuhkan struktur berpikir logis dan proses yang sistematis. Menurut Tarigan, 2018, menulis kreatif merupakan upaya mengembangkan daya cipta, perasaan, dan pengalaman untuk menghasilkan karya yang menyentuh pembaca. Jenisnya bisa berupa cerpen, puisi, novel, naskah film, atau bahkan konten digital seperti skrip podcast dan video. Ada 4 tahapan yang harus kamu lakukan. Yang pertama yaitu pra-menulis. Yang kedua yaitu menulis. Yang ketiga merevisi. Yang keempat publish karyamu. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih proses menulis kreatif yang efektif? Ada 4 tahap utama yang harus kamu pahami dan jalani dengan sabar. Yang pertama, pra-menulis. Ini adalah tahap menemukan dan mengembangkan ide. Di sini kamu melakukan observasi, riset kecil, atau brainstorming untuk mencari inspirasi. Kamu juga bisa membuat mind map atau daftar pertanyaan seperti, apa konflik utama ceritaku? Siapa tokoh sentralnya? Apa pesan yang ingin kusampaikan? Misalnya, penulis muda yang ingin menulis cerpen bertema remaja bisa mulai dari pengalaman pribadi, kisah persahabatan, perjuangan dalam kompetisi, atau pengalaman kehilangan. Tahap kedua yaitu drafting atau tahap penulisan. Setelah ide terkumpul, saatnya menulis tanpa takut salah. Di tahap ini, fokuslah pada aliran cerita, karakter, dan suasana, bukan pada kesempurnaan ejaan atau tata bahasa. Gunakan prinsip write fast, edit later, tulis dulu, revisi kemudian. Stephen King, 2010, dalam bukunya On Writing menegaskan bahwa ide bagus sering datang di tengah proses, bukan sebelum menulis. Yang ketiga, tahap revisi. Nah, inilah tahap di mana karya kamu benar-benar dibentuk. Bacalah ulang naskahmu, perhatikan alur cerita, apakah mengalir, karakter, apakah berkembang, dialog, apakah alami. Kamu juga bisa meminta teman membaca untuk memberi masukan, peer review. Menurut Kraft, 2019, revisi merupakan proses berpikir ulang secara kreatif, bukan sekadar memperbaiki kesalahan, tapi menguatkan makna. Tahapan yang terakhir yaitu proses publikasi. Tahap terakhir adalah membagikan karya kepada khalayak. Kamu bisa menerbitkan tulisan di blog pribadi atau platform digital seperti Wattpad dan Medium, lomba menulis, atau bahkan mengirim naskah ke penerbit. Tujuan utama tahap ini bukan hanya dikenal, tapi juga berbagi makna dan menginspirasi pembaca lain. Studi kasus, proses kreatif penulis muda.
Mari kita lihat studi kasus dari penulis muda Indonesia, Oki Madasari, penulis novel Entrop. Dalam berbagai wawancara, Oki menjelaskan bahwa proses kreatifnya selalu berawal dari kegelisahan sosial. Ia menulis bukan hanya karena ingin berkarya, tetapi untuk menghadirkan suara yang sering diabaikan masyarakat. Tahap pra-menulisnya diisi dengan riset sosial dan observasi lapangan. Draft awalnya seringkali jauh berbeda dari versi akhir karena melalui berulang kali revisi dan refleksi. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa ide kuat lahir dari kepekaan terhadap realitas. Revisi adalah bentuk kedewasaan berpikir. Tulisan yang jujur lahir dari pengalaman personal yang diproses menjadi makna universal. Analisis dan refleksi. Berdasarkan studi kasus tadi, kita bisa menganalisis bahwa proses menulis kreatif bukan sekadar teknis, tapi juga psikologis dan reflektif. Setiap tahap memiliki nilai pembelajaran. Pra-menulis, melatih empati dan pengamatan. Menulis, menumbuhkan keberanian dan ekspresi diri. Revisi, menajamkan nalar kritis. Publikasi, membangun kepercayaan diri dan komunikasi sosial. Menulis kreatif, pada akhirnya, adalah perjalanan batin. Ia melatih kita berpikir kritis, berempati, dan menciptakan makna dari pengalaman. Sobat kreatif, proses menulis mungkin terasa panjang dan melelahkan. Tapi ingat, setiap tulisan yang hebat selalu berawal dari satu kata pertama yang berani kamu tulis. Jangan takut salah, karena dalam setiap revisi, kamu sedang menumbuhkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Mulailah dari hal kecil, tulis pengalamanmu hari ini, dan lihat bagaimana kata-kata bisa mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Teruslah menulis, karena kata adalah cara kita meninggalkan jejak dalam sejarah. Tulislah agar kamu tak hilang dari ingatan. Pramudia Anantatur.